Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sakinah dengan NPM 2417051024 kelas Ilmu Komputer A. Kali ini Sakinah akan menjelaskan mata kuliah Teori Bahasa dan Automata tentang tugas ketiga, yaitu mengenai materi NFA Epsilon ke NFA. Nah, sebelumnya Sakinah membuat soal ini dibantu oleh referensi dari silabus Bapak Feby dan juga AI untuk membuat soal ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang NFA Epsilon ke NFA. Sebelum itu, ayo kita bahas dulu apa sih sebenarnya NFA Epsilon ke NFA ini. Sebelumnya kan, kalau materi sebelumnya itu NFA ke DFA konversinya. Nah, sekarang kita bahas NFA Epsilon ke NFA. Jadi, NFA Epsilon ke NFA atau Epsilon NFA ke NFA merujuk pada proses konversi sebuah non-deterministic finite automata yang memiliki transisi Epsilon, atau kita sebut dengan Epsilon NFA, menjadi sebuah NFA tanpa transisi Epsilon atau NFA standar. Nah, proses ini tuh diperlukan untuk menyederhanakan model automata yang sering digunakan sebelum mengkonversinya menjadi DFA atau deterministic finite automata, di mana NFA tanpa epsilon move lebih mudah diubah. Apa itu NFA epsilon atau epsilon NFA? Jadi, NFA dengan transisi epsilon ya adalah jenis NFA yang memungkinkan perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain tanpa mengkonsumsi simbol input apapun. Nah, untuk transisi epsilon itu sering disebut juga transisi nol atau lambda yang memungkinkan perpindahan keadaan tanpa harus membaca input apapun dari alfabet. Oke. Kita sudah bahas tentang NFA Epsilon ke NFA. Jadi kita masuk ke soalnya. Apa sih peran Epsilon closure dalam algoritma konversi NFA Epsilon ke NFA? Pilihan pertama, untuk mengganti setiap transisi Epsilon dengan state baru. Dan kedua, untuk menentukan transisi baru yang melibatkan Epsilon. Lalu untuk membuat DFA dari NFA Epsilon. Terakhir untuk memisahkan final state dan non-final state. Jawabannya adalah untuk menentukan transisi baru yang tidak melibatkan Epsilon. Kenapa jawaban begitu? Bayangkan aja kita sedang membuat sebuah peta perjalanan. Nah, transisi normal dengan simbol input A, B, C adalah jalan beraspal yang jelas. Sementara transisi epsilon ini seperti jalan pintas atau terowongan rahasia yang tidak butuh biaya atau tidak butuh simbol input untuk dilewati. Nah, tujuan kita adalah untuk membuat peta yang baru ya, dan lebih sederhana, yaitu NFA, di mana semua jalan pintas atau transisi epsilon ini itu tuh sudah tidak ada lagi. Nah, disinilah peran epsilon closure menjadi sangat penting. Nah, epsilon closure dari sebuah state berfungsi untuk menemukan semua tempat yang bisa kita jangkau melalui terowongan rahasia dari state tersebut. Nah, dengan kata lain, ia merangkum semua state yang terhubung secara instan tanpa perlu memakan input. Nah, untuk membuat transisi baru di peta kita tidak bisa langsung melihat transisi dari satu state ke state lain. Kita hanya melakukan 3 langkah. Temukan semua terowongan rahasia yang bisa kita masuki dari state awal. Ini adalah epsilon closure dari state tersebut. Lalu, jalan beraspal atau transisi dengan simbol input dari semua state yang sudah kita temukan di langkah pertama. Lalui semua terowongan rahasia yang bisa kita masuki dari state tujuan di langkah kedua. Nah, hasil dari ketiga langkah ini adalah
transisi baru kita yang sudah bersih dari epsilon. Oleh karena itu, epsilon closure bukanlah tujuan akhir, melainkan alat vital yang memungkinkan kita untuk mengeliminasi transisi epsilon secara sistematis. Kenapa jawaban yang lain salah? Nah, untuk pilihan yang untuk mengganti setiap transisi epsilon dengan state baru, ini tuh kurang benar. Kita tidak membuat state baru untuk setiap transisi epsilon. Justru, kita menggabungkan state yang sudah ada untuk menghilangkan transisi tersebut. Lalu, untuk pilihan untuk memisahkan final state dan non-final state, ini tuh langkah awal dari sebuah proses dalam proses minimisasi DFA, bukan bagian dari konversi NFA epsilon ke NFA. Nah, untuk pilihan untuk membuat DFA dari NFA epsilon, ini tuh salah karena epsilon closure hanya mengubah NFA epsilon menjadi NFA. Untuk membuat DFA, kita harus melanjutkan dengan metode konstruksi subset. Nah, itulah kenapa jawaban yang benar adalah untuk menentukan transisi baru yang tidak melibatkan epsilon. Nah, oke. Sekian, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga membantu. Sakinah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.